Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Aisyah NK. Hari ini kita akan belajar mengenai adab sholat dan dzikir. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak sih apa pengertian sholat dan dzikir? Simak videonya sampai akhir ya. Sholat merupakan tiang agama bagi umat Islam, atau bisa dikatakan pula suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Nah, sekarang ada dzikir. Apa sih dzikir itu? Dzikir ialah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya dan memuliakannya. Contohnya, seperti subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian, bagaimana sih adab dalam sholat dan dzikir itu? Nah, adab yang wajib dilakukan saat sholat yaitu ada 7. Yang pertama yaitu khusyuk, yang kedua dengan hati yang ikhlas, yang ketiga menjaga waktu, yang keempat menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis. Nah, yang kelima yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu kekhusyuan saat sholat. Kemudian yang keenam yaitu memakai pakaian yang bersih. Dan yang terakhir yaitu menyesal serta bersedih. Nah, jika tadi kita telah belajar mengenai adab saat sholat, sekarang kita akan belajar mengenai adab yang harus dilakukan saat berzikir, yaitu yang pertama, ikhlas, kemudian yang kedua ada merendahkan suara, yang ketiga berzikir dengan dzikir dan wirid, kemudian ada mencoba memahami maknanya, kemudian duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, kemudian memakai pewangian, kemudian yang terakhir yaitu memilih tempat yang agak sunyi. Nah, kemudian ada hikmah sholat. Yang pertama menjadikan kita sebagai seorang yang disiplin dan menghargai waktu. Kemudian menjadikan hati kita tenang. Kemudian menyadarkan manusia akan pentingnya hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menanamkan nilai bahwasanya kenikmatan dan pertolongan Allah itu sangatlah penting. Kemudian ada sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang terakhir yaitu menjauhkan kita dari sifat sombong. Nah, yang terakhir ada hikmah dzikir. Hikmah dzikir yang pertama yaitu membuat orang menjadi bersemangat dalam berusaha. Kemudian yang kedua ada hati yang menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Yang keempat yaitu mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Kemudian ada menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir yaitu menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari yaitu sholat merupakan tiang agama dan wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sedangkan kesimpulan dari dzikir yaitu mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang sahih sebelum kita. Sedangkan kesimpulan dari dzikir yaitu mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang sahih sebelum kita. Tidak terasa ya, materi kita telah selesai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Jangan lupa like, comment, and subscribe.